Ngapain pakai istilah Al-Quran? Ngapain pakai menyebut nama nabi, rasul, malaikat, awal, akhir? Ngapain? Itu bahasa Quran semua. Pakai dong bahasa Yunani. Jangan karena kalian itu diwariskan Belanda sampai biar ajaran agama juga kalian rampas. Hah? Pneuma, bahasa Yunani. Masuk ke Indonesia artinya apa? Hantu. Kenapa kalian ganti menjadi roh? Roh itu hanya ada di dalam Al-Quran. Ayo. Cuma kalau kau pakai Al-Quranmu terus nanti tidak ketemu. Ini saya mau tanya, ini sesuai Kristen. Kalau pakai Al-Quranmu nanti tidak. Kristen itu ketemu, kan Yesus Kristus. Kenapa lari ke Isa Al-Masih? Apakah umat Islam yang menempel ke sana atau kalian yang mengambil? Tadi kau bilang tadi semua itu pakai Isa Al-Masih itu sesat. Ya memang kan bukan. Kenapa di Al-Quran yang mati pakai Isa Al-Masih? di pantai secara terkutuk itu bukan Nabi Isa. Pakai Isa Al-Masih. Kenapa Al-Quranmu pakai Isa Al-Masih? Isa Al-Masih itu memang paketnya Al-Quran. Kenapa kalian gunakan? Berarti Al-Quran sesat. Sesat kalau itu dianggap sebagai orang yang digantung di salib. Kau kosong terlalu banyak. Kalau sesat, memalukan. Kalau sesat, sesat. Kalau yang digantung di atas pohon itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih tidak digantung di pohon. Yang digantung di pohon itu namanya Yesus Kristus. Siapa bilang Yesus Kristus digantung di pohon? Lah, berarti Al-Quranmu sesat dong. Yang digantung di pohon itu siapa? Al-Quranmu sesat dong. Al-Quran saya mengatakan dia tidak jadi, dia diselamatkan, yang digantikan oleh Yesus Kristus yang digantung di pohon. Itu berarti yang sesat itu Al-Quranmu. Al-Quran saya Nabi Isa diselamatkan. Di kitabmu Yesus Kristus. Kalau orang Kristen, dengar, pakai otakmu. Pakai otakmu. Pakai otakmu. Pakai otakmu. Kalau orang Kristen menggunakan Isa Al-Masih itu sesat. Karena bukan Isa Al-Masih yang digantung di pohon. Tuyul. Jadi kau harus menggantikan Isa Al-Masih dengan Tuhanmu, Kristus Yesus. Orang Yunani itu adalah Tuhanmu. Jangan kau bawa orang-orang Aram. Jangan kau bawa orang Ibrani. Karena Tuhanmu itu adalah orang Yunani. Yesus Kristus itu Tuhanmu. Jangan kau pakai Nabi Isa. Makanya diganti. Ngerti sampai situ? Kenapa kau bilang Nabi Isa lagi? Tadi kau bilang Isa sesat baru. Nenekmu kiper dasar Paulus. Tuyul. Kalau kau gunakan, dengarkan Tuyul. Kalau kau gunakan Isa Al-Masih di dalam agamamu, itu namanya sesat menyesatkan. Ngerti? Karena yang digantung di atas pohon, yang digantung di atas pohon itu bukan Isa Al-Masih. Yang digantung di atas pohon itu adalah setan. Ngerti? Kau bilang tadi kau bilang Isa Al-Masih sesat. Al-Quran pakai itu. Orang gila. Udah turunin. Orang sakit jiwa ini. Orang sakit jiwa. Turunin. Orang sakit jiwa. Kau ke gereja, colok pantatnya pendeta, habis itu jilat tanganmu. Mungkin dengan begitu otakmu bisa berfungsi. Tapi kalau kau masih merasakan, mantap banget. yang kau rasakan itu, yang kau colok di pantat pendeta itu kau rasakan kayak roti, kayak donat, kayak coklat, berarti otakmu belum berfungsi. Tapi kalau kau sudah rasakan, berarti kau sudah waras itu sedikit. Kau boleh kembali ke sini. Ini resepnya ini nggak ditemukan di dokter manapun itu. Kan pendeta yang selama ini dibayar per puluhan, ya sudah, colok aja pantatnya. Aduh, parah ini. Tadi ternyata editan lain lagi menambah. Ya makanya kan lain kali bundaku yang cantik, yang baik hati, kalau kita masuk ke Google itu pakai Alkitab Sabda. Karena mereka jangankan yang begitu-begitu, manusia aja mereka bisa edit jadi Tuhan. Apalagi kalau cuma huruf-huruf. Iya, aku lihat, aduh ini ternyata tambahan ya. 252. Sementara yang kita lawan ini kan anak buahnya setan. Makanya coba yang muncul, yang naik ke atas. Tipuan-tipuan semua kan yang di bawah. Semua tipuan. Ya kan? Nabi Isa katanya sesat. Kenapa kau pakai di Al-Quran? Ya pintar kali memelintir. Kenapa? Karena mereka ini adalah pasukan setan.
Pasukan setan yang berwujud manusia. Kalau bukan setan, coba lihat pola makannya. Masa ada manusia normal semua binatang dia makan? Andai saja bisa itu meja ada makan juga, itu bukan orang sehat itu. Itu udah separuh setan yang kayak gitu-gitu. Karena orang yang beragama tentu ada poin larangan-larangan dan perintah-perintah. Agama Yahudi ada larangannya, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Agama Nasrani yang asli juga begitu. Nah mereka, andai kan bisa oli kotor, mereka minum juga. Jadi tidak ada bedanya dengan ya. Maimunah, bagaimana Maimunah? Apa yang ingin disampaikan? Maimunah dari tadi menari, sudahlah itu Maimunah. Kau menari nanti di surgamu lah. Dari tadi kau nari-nari terus. Apa yang kalian mau bicarakan tentang hidup ini? Ini. Ada lagi anak. Kalian mau bicarakan tentang ada lagi anak-anak Indonesia. Aduh. Apa yang kalian bicarakan tentang hidup ini? Hidupmu yang kita bicarakan. Hidupmu ya hidupku. Hidupmu tetap hidupmu. Memang kau hidup. Apa yang kalian bicarakan tentang hidup ini? Yang kita bicarakan itu tentang setan yang datang menemui Paulus. Setan itu kalian tahu nggak setan itu dari mana asalnya? Dari Paulus. Kalian tahu nggak setan itu dari mana asalnya? Dari mana? Dari rumahmu? Setan merasuki orang gila di Markus 5. Setan merasuki orang sampai gila. Orang yang kerasukan setan menemukan Yesus, menyembah Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Setannya keluar mencari tempat. Sekarang pasti. Gini cuma muncul kemudian ada makhluk yang datang kepada Paulus, mengaku kemudian Yesus, tapi tidak terbukti itu Yesus. Nah, orang-orang yang percaya kepada orang yang kerasukan roh yang mengaku Yesus ini, itu menyembah Yesus sama seperti orang gila yang ada di Markus 5. Ada apa dengan kalian? Kau itu menyembah kerasukan. Apalah yang dibilang orang ini gak jelas. Roh setan yang merasuki orang gila yang ada di Markus 5, begitu melihat Yesus, menyembah Yesus, roh itu keluar. Kalau kemudian orang ada roh yang masuk, yang datang kepada Paulus, ngaku-ngaku Yesus. Roh ini yang mengajarkan kemudian kalian menyembah kepada Yesus. Jangan-jangan, jangan-jangan. Karena hanya orang yang kerasukan roh jahat yang terlihat di dalam Markus 5 yang menyembah Yesus. Saya khawatir kalau saudara-saudara Kristen tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, artinya Al-Quran itu benar mengatakan kalian penyembah setan. Tapi kalau kalian membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah pembohong besar. Maju kena, mundur kena. Dia pembohong besar karena dia mengatakan yang datang setelah aku bukan aku, yang datang setelah aku adalah seorang manusia penolong atau penghibur lain. Ayo tampilkan pakar dari gereja yang bisa kemudian kita ajak dia diskusi baik-baik. Ayo. Kalau kalian bisa buktikan itu Yesus, berarti Yesus pembohong. Kalau kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian penyembah setan. Ayo, mau kemana kalian? Buktikan Yesus, buktikan kalau itu Yesus. Kalian berarti mengatakan Yesus pembohong. Kalian tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian menyembah setan. Ayo. Karena bukan Yesus yang datang, tapi ngaku Yesus, berarti dia adalah roh jahat. Berarti selama ini yang membimbing kalian, berarti selama ini 2000 tahun kalian menyembah kepada orang yang digantung di atas pohon. Membuktikan bahwa kalian itu adalah. Coba buktikan. Silakan. Silakan. Kalau kamu ingin membuktikan dari aku, apa kamu itu yakin dengan omonganku? Apa sih? Buktikan aja udah buru. Nggak usah banyak bicara kau Hendy. Entah apa. Nggak usah banyak bicara kau Hendy. Ya, sekadar kau bicara sendiri di bawah lah. Itu
Itu iklan aja. Nana siapa nih Nana nih? Nana Kristen siapa? Halo. Nana, silakan. Halo. Aku Oh, Maimunah. meluruskan dulu ya. Aku mau meluruskan dulu bahwa tentang Paulus. Bisa suaranya diangkat dikit, Pak. Gedein dikit. Aku mau meluruskan tentang Paulus yang tadi, Ya, silakan. bahwa bukan Paulus lah pendiri orang Kristen. Tapi dia tokoh. Paham? Ya, dia adalah rasul yang bertobat. Dia tokoh kan? Iya. Dia bukan rasul yang pertama. Lalu yang menamai Sebentar. Kristen kalian siapa? Sebentar ya. Sebentar aja, 1 menit. Ada yang manggil. Kirain mau jawab, ternyata ada yang manggil. Ada yang manggil nggak, Pak? Tapi bagus kok dia. Roh lagi Ini yang manggil. Roh. Maimunah. Jadi gini, Rohnya berkata, akulah Yesus. ya. Jadi tentang pernyataan kalian bahwa Paulus itu pendiri orang Kristen, itu salah. Paham? Lalu yang dirikan Kristen siapa? Tunggu bentar ya, tunggu. Nah, pasti Oh alah. kalau udah friend dia menjawabnya. Tolong 1 menit. Nana dulu, Maimunah. Islam Kristen Maimunah. Maimunah ini Kristen, tadi dia sempat berbicara. Ya, Bukannya silakan, yang Maimunah. kita temani tadi itu Maimunah. Bukan, Ini itu si Nana itu. Oh, Silakan Maimunah. Nggak ada suara itu bang. Turunin aja lah kalau nggak ada suara. Yalah. Ya diganti yang lain. Maimunah kalau nggak Aris bersuara. Erlang. Thank you, Bang Aris. Jadi kalau nggak bersuara turun aja. Ini Nana katanya bagus nih, dia punya pakai data dia nih. Mudah-mudahan dia jujur ya. Pertanyaan terakhir siapa ya tadi? Siapa yang mendirikan Kristen ya? Ya Bang Jamal tadi itu ya? Iya, Bang Handi. Ya. Tapi itu jauh melangkah pergi meninggalkan tema. Karena dia akan memotong dari tengahnya. Harusnya, adakah pernah Yesus merasuki orang, mendatangi orang dalam bentuk roh selain kepada Paulus? Ada enggak teman-teman? Yesus pernah datang dalam bentuk roh suara saja kepada muridnya yang lain? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah deh. Enggak pernah. Hanya Paulus yang mengaku didatangi oleh suara dan itu mengaku sebagai Yesus. Bang Juma juga salah kalau hanya. Julie, ini si Julie tadi itu loh. Iya, Bang Juma juga salah kalau hanya Paulus. Banyak sekarang Kristen didatangi oleh Yesus. Nah, itu dia makanya pembohong-pembohong ini yang harus kemudian sadar kembali bahwa yang datang kepada mereka kalau memang ada itu bukan Yesus, Jadi tapi aku roh jahat. meluruskan. Kalau ada yang Dan bilang, kesaksian Yesus Gurunda itu di Yohanes 5:37. Iya, betul. Kan Yesus ceritanya sudah terangkat nih, sudah Jadi menyatu Tuhan. kembali dengan si Bapa, iya jadi Tuhan. Terus kata si Paulus, kau kah itu Tuhan? Itu kan bohong lagi dia. Iya. Silakan Mbak. ya jadi Tadi pertanyaannya Mbak Nana, siapa yang mendirikan Kristen? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus Gimana? mendirikan Kristen. Waduh. Ya, jadi Terusin Mbak Juma. itu Yesus semuanya katanya. berawal dari Tuhan Yesus, lalu Ngaco. turun ke Pakai data. murid Tuhan Yesus. Ngaco itu fitnah. Murid-murid Tuhan Yesus baru Fitnah itu, fitnah. Jadi Yesus, dengarkan saya. Yesus ketika datang berdakwah kepada murid-muridnya Bani Israel yang asli ya, bukannya nyamar-nyamar. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua firman telah Yesus sampaikan. Tidak ada lagi firman datang ke Ananias, datang ke Paulus, itu nggak ada lagi. Semuanya telah Yesus sampaikan ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya. Ayo. Ya, Ya. gini ya.
dari bagaimana kita orang Kristen bisa menerima Paulus itu sebagai rasul kita, ya, dari mana bagaimana kita bisa menerima Paulus ini, karena ajaran dia itu nggak bertentangan dengan murid-murid Yesus. Bertentangan nggak dengan ajaran Yesus? Dari situlah kami tahu bahwa ya, dia memang benar, dia memang rasul yang diutus oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Pada saat Yesus mengatakan mereka, apakah di situ ada Nias, apakah di situ ada Paulus? Tapi mereka mengatakan itu ke murid Yesus, bukan? Iya, pengakuannya kemudian, segala firman telah aku sampaikan. Artinya tidak ada lagi firman yang ada setelah Yesus terangkat ke langit. Sementara Lukas, murid Paulus, mengarang sebuah cerita-cerita, termasuk Paulus membuat 13 buku. Itu dari mana? Sementara Yesus telah menyelesaikan firman-Nya sebelum dia terangkat ke langit. Izin, dari 13 tulisan Paulus itu rata-rata semuanya tentang bagaimana berbuat baik, ya. Iya, karangan Paulus, iya. Tentang teologisnya itu kami biasa ngambil dari Matius, Markus, Lukas. Enggak, bukan itu. Sekarang Yesus mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya, setelah firman ini mereka terima, endingnya mereka percaya bahwa Yesus ini rasul. Itu endingnya. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Maksudnya murid Yesus percaya bahwa kalau Yesus adalah rasul. Tuhan Yesus ini rasul. Yes, betul. Setahu aku yang aja masa sih? Iyalah. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Utus itu rasul. Berarti ya, Yesus adalah rasul. Sebelumnya kita harus pahami Tritunggal dulu, ya. Lah apa larinya ke situ? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Di mana Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Di mana? Inilah makhluk yang datang kepada Paulus in the gang, inilah yang mengajarkan ajaran dewa-dewa, mengajarkan ajaran Trimurti. Tidak ada kemudian Yesus mengajarkan ajaran kayak begitu. Najis tralala trilili. Di mana Yesus mengajarkan itu? Justru Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusan. Lagi mengenal Yesus sebagai rasul. Gak boleh lebih dari itu. Ya, tapi di dalam Alkitab itu bukan cuma Yohanes 17 ayat 3, tapi ada Yohanes 14 ayat 9 di mana jangan Anda comot. Yesus berkata, ketika jangan Anda comot-comot. Engkau telah melihat Tuhan. Jangan kamu comot-comot, karena Yesus bukan hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Yesus mengatakan semua ayat telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti semua ayat, semua dalil yang ada tinta merahnya telah Yesus sampaikan kepada muridnya, dan semua ketika murid terima itu hanya percaya Yesus itu sebagai rasul tok. Yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan itu Yohanes adalah ayat 9 ini menurut Bang Zuma ini ada apa enggak? Itu semua sudah disampaikan oleh Yesus. Apakah Anda mengakui bahwa Yesus pernah berkata bahwa ketika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Tuhan? Betul sekali, memang betul. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Manusia biasa yang berani berkata seperti itu. Loh, Yesus sendiri mengatakan di pernyataannya yang lain, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan. Bagaimana dengan ucapan Yesus Yohanes 5 nomor 37? Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Iya, saya percaya memang Tuhan Yesus itu utusan. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Iya, benar. Berarti ketika dia mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, artinya apakah orang-orang di situ mengatakan Yesus itu Bapa? Adakah orang manusia biasa kayak aku nih, ketika kalian melihat aku, kalian udah melihat Tuhan? Di dalam ajaran Islam, Tuhan itu tidak bisa dilihat.
Dan kalaupun Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa, itu bukan berarti dirinya yang manusia itu adalah Bapa. Itu maksud, itu adalah Tuhan. Oh bukan. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Tuhan. Ya, berarti yang dilihat di sini manusianya atau ajarannya? Semuanya. Kata siapa? Semuanya. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Lihat aku. Kata siapa? Kata siapa dulu? Kita gini Bang Zuma ya. Mulai sedeng orang. Ayat-ayat Alkitab. Semua ayat-ayat Alkitab itu harus kita terima. Betul. Dan semua ayat yang Yesus katakan sudah kusampaikan kepada mereka, termasuk yang kamu baca tadi itu Yohanes 14:9. Sudah Yesus sampaikan, dan endingnya setelah semuanya Yesus sampaikan, muridnya percaya dia hanyalah rasul. Coba Anda baca dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, nomor 37, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah, maka pada dirinya Tuhan akan memberikan rohnya tidak terbatas. Berarti dia sedang menyatakan kalau dia itu adalah penyampai firman. Makanya dikatakan kepada muridnya di dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar daripada aku itu bukan dari diriku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau kau mau melihat Bapa, lihat saja aku, karena aku adalah dutanya, aku adalah utusannya. Tapi bukan berarti jasadnya Yesus itu yang dimaksud, melainkan ajaran yang Yesus praktekkan, ajaran yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan, itu semuanya dari Bapa yang telah mengutus dirinya. Betul, saya tidak menyangkal bahwa Yesus berarti bukan berarti melihat Yesus melihat pencipta alam semesta. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ketika Yesus diludahin mukanya, ditampar mukanya, itu berarti pencipta alam semesta sedang ditampar, sedang diludahi gitu? Ketika dia dibunuh, berarti pencipta alam semesta pernah mati gitu? Bro Zuma, mungkin kamu nggak tahu ya tentang Trinitas. Bukan, bahwa kami mengenal bahwa Tuhan kami itu Tuhan yang bisa mati. Kasih. Kasihnya begitu besar. Lalu Anda ingin mengatakan kasihnya begitu besar sampai dia rela bunuh diri gitu? Dia memberikan hidupnya untuk umatnya. Dari mana kita bisa dapatkan kasih sebesar itu? Dari mana ilmunya kamu dapatkan itu, Cak Bombom? Begitu besar kasih Allah akan dunia. Dia menganugerahkan anaknya untuk barang siapa yang percaya kepadanya. Kenapa Anda tidak percaya kepadanya ketika dia mengatakan aku hanya utusan? Dia utusan. Kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Di dalam Yohanes 11 nomor 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doaku. Sebab orang yang banyak yang mengelilingi aku ini, aku mengatakan kepada mereka agar mereka percaya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan. Nah, terus kenapa Anda mengajarkan dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Sementara Yesus mau dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus memiliki dua natur. Nenek Mukiper yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Dia punya kuasa. Saya tidak mau tahu. Saya tanya, yang ngajarin siapa Yesus punya dua natur? Murid. Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, siapa yang mengajarinmu bahwa Yesus itu dua natur? Itu semuanya ada di dalam Alkitab, Bang Zuma. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya bahwa Yesus ada dua natur. Silakan, silakan. Memiliki kekuasaan. Silakan Anda tunjukkan bahwa Yesus ada dua natur. Silakan. Kalau tidak, maka itu kamu sebutkan pengaruh dari makhluk yang datang kepada Paulus. Silakan. Di mana ayatnya Yesus dua natur? Bentar ya. Ya. Yesus sendiri ngomong aku dua natur gitu, mana? Justru dikatakan di dalam kitabmu 1 Timotius 2 nomor 5, Allah itu esa,
Yesus juga esa. Berarti masing-masing berdiri sendiri. Belajar itu penting supaya tidak disesatkan makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku Yesus itu. Sebelumnya Bang Suman kan berkatakan bahwa murid Yesus ini enggak menyembah Yesus. Enggak, yang dua natur itu mana? Nah, yang dua natur itu semuanya ada di dalam Alkitab. Tunjukkan kepada kita. Yang pertama, natur kemanusiaan. Ya, di mana tertulis natur kemanusiaan? Kata, ya memang Yohanes 17 ayat 3 itu natur kemanusiaannya. Nah, terus natur keilahiannya mana? 14 ayat 9 itu adalah natur ketuhanannya. Paham? Alamak. Pada saat dia mengatakan siapa yang melihat aku itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat. Pada saat dia mengatakan itu, dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan. Hah? Jadi Tuhan yang netek sama ibunya itu Tuhan? Itu kemanusiaan Yesus. Lalu mana sisi keilahiannya mana? Sedangkan yang berbicara di situ adalah manusia. Ya, begitu besar nasihat. Lari lagi kemana-mana. Lari lagi kemana-mana. Begitu lihainya makhluk yang ada pada dirimu yang dientaskan dari ajaran Paulus ini. Mana Yesus mengatakan aku dua natur? Mana? Tunjukkan ke kita. Bukan Paulus ya. Di mana Yesus mengatakan dirinya dua natur itu di mana? Di mana? 9 ayat Yohanes 14 ayat 9. La haula wala quwata illa billah. Ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Tuhan. Nenek Mukiper, udah turunin ini. Aku jengkel dengar suaranya. Turunin. Zuma, saya berdoa. Kamu turun. Supaya kamu turun, kamu penipu, turun. Turun penipu laknatullah alaih. Masakan Yesus berkata barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Tuhan. Berarti barang siapa yang membunuh aku sama membunuh Tuhan. Dasar kucluk, wanita kunyuk, tak ada otak. Melihat Yesus berak, melihat Tuhan berak gitu. Pongro. Sinting. Hanya orang bodoh yang mau kau tipu-tipu dengan caramu kayak gitu. Halus ngomong tapi penipuan. Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Tuhan. Nenek Mukiper, berarti begitu melihat Yesus netek, melihat Tuhan netek gitu. Oh, pingin matamu kutusuk pakai telunjuk. Dasar penipu ulung. Parah. Pandai kali ngarang.